Ya, nama saya Tia, biasa dipanggil Ibu Tia ya. Saya dari Fakultas Psikologi Unpad. Bekerja sama biasanya ya dengan instansi-instansi pemerintahan atau dengan swasta, terutama untuk pendidikan anak-anak. Pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter itu kan seringkali orang mengatakan bahwa karakter itu sesuatu yang tidak bisa berubah. Sebetulnya karakter itu sangat bisa berubah. Bagaimana pendidikan karakter itu perlu diimplementasikan, tentunya sangat bergantung pada lingkungan di sekitarnya, terutama untuk anak-anak. Anak-anak kan perlu untuk ada pendampingan. Siapa orang terdekatnya? Orang terdekat dari anak-anak itu adalah orang tua dan tentunya juga guru-guru yang selalu ada di sekitarnya. Jadi pendidikan karakter bagi anak-anak itu adalah modal dasar untuk menyiapkan mereka masuk ke masyarakat. Jabar Masagi, sepengetahuan saya ya, Jabar Masagi mengedepankan muatan lokal ya, karakter-karakter dari muatan lokal, nilai-nilai dari muatan lokal untuk membangun karakter pada anak didik. Nah, kalau kita lihat muatan lokal di Jawa Barat, silih asi, silih asah, silih asuh, kemudian silih wawangi begitu ya, itu dioperasionalkan, diimplementasikan. Nah, kalau kita lihat dari situ memang sangat strategis karena tidak diawali dengan silih asah, tapi silih asih. Artinya kalau silih asih apa? Afektifnya dulu yang dibangun, disentuh tuh rasanya dulu. Jadi orang tua itu perlu peka terhadap kebutuhan anak, perlu peka terhadap bagaimana akan menyiapkan anak ke masyarakat begitu. Itu yang dilakukan oleh Jabar Masagi pada saat memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru. Guru-guru tuh disentuh dulu masalah afektifnya. Karena kalau aspek kognitif pasti semua juga tahu begitu ya. Tapi menggugah aspek afektif ini yang seringkali agak terlupakan begitu. Nah, Jabar Masagi kalau saya melihatnya mencoba mengedepankan itu sebagai landasan awal untuk proses pembentukan karakter. Gitu. Oh iya, tentu sangat bisa. Karena kan silih asih artinya kita saling menyayangi terlebih dahulu. Kalau saling menyayangi artinya kita kan menyayangi misalnya di keluarga, tidak hanya ke orang tua, tidak hanya ke kakak atau ke adik, tapi juga ke tetangga, ke orang yang berbeda misalnya keyakinan, ke orang yang berbeda kemampuan. Kita juga harus memberikan kasih sayang sehingga kita mampu untuk mengoptimalkan kemampuan orang berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut. Kalau itu dilandasi dengan kekuatan yang cukup tinggi, kesamaan persepsi tentang itu, maka toleransi akan terbangun begitu. Itu yang menurut saya perlu dikembangkan ya, apalagi untuk zaman sekarang ya, untuk toleransi ini gitu. Materi yang disampaikan, yang saya sebetulnya surprise ya waktu melihat materi disampaikan itu bukan hanya materi dari sisi kognitif, dari sisi pengetahuan, tetapi Jabar Masagi ini melakukan pengukuran awal, istilahnya assessment awal terhadap kebutuhan di lokasi-lokasi tertentu itu seperti apa. Jadi perlu dididik atau perlu ditularkan nilai-nilai seperti apa itu berdasarkan kebutuhan asalnya. Asesmen pengukuran awalnya. Pengukuran itu tidak hanya terhadap kebutuhannya, tetapi juga terhadap apa yang sudah dilakukan oleh para guru. Guru sudah melakukan apa terhadap anak didiknya? Guru sudah melakukan apa terhadap lingkungannya? Karena seringkali orang menganggap ya guru itu pekerjaannya rutin, padahal tidak. Guru itu punya hati, guru itu bekerjanya dengan ketulusan begitu sehingga mereka memperlakukan itu sesuai dengan kondisinya. Misalnya pada anak SLB, bayangkan anak berkebutuhan khusus, berarti mereka sangat memperhatikan apa sih sebetulnya yang perlu disentuh terlebih dahulu begitu. Itu sangat penting kalau menurut saya untuk suatu program ya, membangun suatu kurikulum gitu.
Kalau saya sih kalau dari sisi materi ya, dari sisi materi saya pikir untuk saat ini sudah bagus, sudah komprehensif, tinggal mungkin monitoringnya aja. Dimonitor mana kelebihan, mana kekurangan, mana yang masih kurang. Tapi kalau saya lihat sewaktu BIMTEK kemarin itu sudah cukup baik, tinggal nanti menyesuai dengan kondisi yang ada. Karena berubah terus kan, zaman berubah, anak-anak juga tuntutannya berubah begitu. Menurut saya sebagai kerangka kurikulum yang generik, yang bersifat umum, sudah sangat cukup memadai untuk saat ini. Ada keleluasaan dari guru, tetapi juga ada sentuhan personal begitu untuk ke anak-anaknya begitu. Itu yang sebetulnya saya perhatikan. Harapannya ini berlanjut terus ya. Di kita tuh biasanya kan program tuh sudah selesai tapi tidak ada keberlanjutannya begitu. Saya berharap ini berlanjut terus karena pembangunan karakter itu tidak berhenti sesaat. Setiap generasi membutuhkan pembangunan pertumbuhan ya, pertumbuhan karakter yang akan terus berkembang gitu, berubah sesuai dengan harapan, dengan tuntutan masyarakat begitu. Mudah-mudahan ada yang mengawal terus program ini supaya tidak berhenti. Selesai misalnya sekarang sudah selesai, sudah saja itu bisa diimplementasikan terus begitu ke berbagai stakeholder yang ada ya, misalnya sekolah-sekolah atau ke dinas-dinas atau kemanapun begitu, untuk siapa sebetulnya, untuk generasi kita ke depan ya, untuk anak bangsa gitu ya. Karena kita akan menghadapi yang dikatakan Indonesia emas begitu. Kalau karakternya tidak dibangun itu kan akan berat ya. Orang pintar tapi tidak memiliki ketulusan, tidak memiliki karakter yang baik, itu akan berat kita menghadapinya. Djabar Masagi hebat, bermanfaat. 2 kata.